Halo, berjumpa lagi dengan Mr. Ben Ben. Jadi kita akan belajar tentang program linear. Ini udah video keempat ya, yaitu nilai maksimum minimum fungsi objektif. Oke, jadi kemarin di video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang model matematika, kan terdiri dari kendala dan fungsi objektif gitu ya. Nah, jadi kendala itu berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu kemudian ada fungsi objektif. Nah, sekarang berarti masalahnya adalah nanti akan ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sebuah fungsi objektif. Lalu nanti kita akan menentukan bagaimana nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi objektif dengan nilai x dan y-nya masih memenuhi kendala begitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi caranya itu sebenarnya ada dua cara, yaitu cara titik pojok dan cara garis selidik begitu. Oke, jadi untuk menentukan cara gitu ya, caranya itu untuk menentukan maksimum minimum fungsi objektif itu ada dua cara. Sebenarnya ada lebih dari dua cara ini ya, cuma kita bahas di SMA itu dua cara ini. Oke, cara pertamanya itu adalah cara titik pojok. Jadi uji titik pojok. Uji titik pojok. Oke, cara yang kedua itu adalah cara garis selidik. Nah, jadi untuk yang video ini saya akan menjelaskan mengenai cara uji titik pojok. Oke, gitu ya, cara uji titik pojok. Untuk yang garis selidik mungkin di video lain. Oke, maka sekarang kita akan lihat bagaimana prosedur menggunakan uji titik pojok gitu ya. Oke, mungkin langsung sekalian dengan contoh soalnya saja. Jadi saya akan bahas melalui contoh soal. Nanti baru kita simpulkan begitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh ini. Jadi, tentukan nilai minimum fungsi tujuan atau fungsi objektif f(x,y) sama dengan 12x tambah 9y yang memenuhi sistem ini, begitu ya. Nah, oke. Jadi, bagaimana ini caranya? Oke, tentu saja caranya adalah kita pertama harus menggambarkan terlebih dahulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ya. Oke, untuk menggambarkan bisa lihat di video sebelumnya ya, video kedua gitu ya. Oke, jadi langkah pertama kita adalah jadikan dia sama dengan gitu ya. Bikin tabel. Oke, masih ingat ya? Oke, kalau x-nya 0 maka y-nya 7. Kalau y-nya 0 maka x-nya tuh 7. Oke, lalu kita gambar yang berikutnya untuk yang apa? 4x ditambah 3y sama dengan 24. Oke, bikin tabel lagi. Kalau x-nya 0, maka ini tutup, maka 3y sama 24, berarti 24 bagi 3 dapat 8. Oke. Kalau y-nya 0, maka berarti ini tutup, maka 24 bagi 4 dapat 6. Oke. Berarti kalau kita lihat y-nya ini paling gede 8, x-nya paling gede 7. Oke, maka kalau kita bikin gambarnya, maka y-nya ini paling gede 8. Oke, jadi angka ini 8. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Ini 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya sudah gambarkan semua. Oke, jadi sekarang kita gambar ya x tambah y sama 7. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 7. Oke, kalau x-nya 0, y-nya 7 di sini. Oke, sampai warna lain saja. Oke, ini 7. Oke. Lalu kalau x-nya 7, y-nya 0. Berarti sini ya. Oke, 7. Lalu ini di garis ya, penggaris ya. Oke, jangan kayak saya. Oke, saya akan coba, siapa tahu bisa lurus gitu ya. Oke, kalau tak bisa ya udah. Bisa lurus. Oke. Ya, thanks God. Oke ya. Oke, kemudian kalau sini sebagai warna lain lagi, warna hijau. Kalau x-nya 0, y-nya 8. Sini dong ya. Kalau x-nya 6, y-nya 0. Oke, sini ya.
Oke, maka kita gambar garis lurus gitu ya. Oke, ya kayak saya. Oke, saya akan coba lihat apakah bisa diluruskan. Oke ya. Oke, bisa lurus. Oke, terima kasih. Oke, ini jadi kurang akurat ya sedikit. Wah, jadi susah akurat nih malah. Oke, kalian gambarnya bagus lah. Oke, nah maka ini lalu kemudian kita tentukan daerah arsir ya kan. Oke, jadi bagaimana? Jadi yang warna ungu ini kan adalah X ditambah Y lebih besar sama 7 ya. Kalau kita masukkan 0,0, uji 0,0, jadi 0 lebih besar sama 7 ini salah. Oke, kita arsir salah ya. Jadi 0 lebih besar dari 7 salah, kita arsir salah. Nah, kita arsir ke 0,0 ya. Oke, ini kita arsir ke daerah 0,0. Oke, warna ungu ini kita arsir ke 0,0 ya. Nah, oke. Lalu yang warna hijau ini bagaimana? Oke, warna hijau ini kan sebenarnya adalah apa nih? 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 24 ya. Oke, lebih besar sama 24. Kalau kita uji 0,0, 0 lebih besar dari 24 kan salah ya. Kalau salah maka kita arsir ke 0,0. Oke, maka diarsir ke 0,0. Begini. Oke, kita arsir ke 0,0. Oke, yang garis hijau ini ya. Nah, oke. Lalu yang X lebih besar sama dengan 0 ini bagaimana? Berarti X lebih besar 0 kan berarti X-nya di sebelah kanan yang benar. Berarti yang kiri salah. Maka kita arsir sumbu Y. Oke, kita arsir sumbu Y ke kiri. Oke ya. Jadi yang saya arsir warna merah ini adalah apa? X lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kalau Y lebih besar sama dengan 0 bagaimana? Oke, saya pakai warna orange saja deh. Oke, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti sebelah atas yang benar, bawah salah. Maka kita ambil arsir sumbu X. Oke, ke bawah gitu ya, karena bawah salah. Oke, arsir. Nah, jadi yang kuning ini adalah Y lebih besar sama dengan 0 gitu. Maka kita akan beroleh daerah penyelesaiannya itu adalah daerah di sini ya, daerah penyelesaiannya di sini semua nih. Oke. Kalau kita perhatikan daerah penyelesaian ini mempunyai pojokan-pojokan ada di sini. Oke, pojokan pertama titik A, oke. Lalu kita telusuri lagi pinggirannya. Oke, dapat lagi sebuah titik pojok. Oke, B. Lalu kita telusuri pinggirannya daerah. Oke, ada tekukan berarti ini ya. Oke, jadi terdapat 3 buah titik pojok. Titik pojok A, titik pojok B, dan C. Kalau yang 7 ini bukan titik pojok karena dia di dalam dinding gitu. Kayak ini dinding gitu ya. Sekarang ini ruang kosong gitu ya. Jadi ini pojokan ruang kosong, ini pojokan ruang kosong. Orang tidak bisa tembus dinding gitu ya. Oke, jadi 3 buah titik pojok harus kita tentukan koordinatnya. Sangat mudah koordinat titik A itu adalah X-nya 0, Y-nya 8. Jadi 0,8. Koordinat titik C juga sangat mudah. Itu X-nya 7, Y-nya 0. Jadi 7,0. Nah, sekarang koordinat titik B ini bagaimana caranya? Oke, karena ini adalah pertemuan dua buah garis. Berarti menggunakan eliminasi untuk dua garis tersebut. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan apa? Kita akan mencari titik B. Oke, mencari titik B gitu ya. Pakai eliminasi. Oke, titik B ini diperoleh dari garis warna hijau, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan, jadi pada saat mencari ini eliminasi kita langsung sama dengan aja, nggak usah lebih besar atau lebih kecil. Oke. Lalu kemudian garis warna ungu itu X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7. Oke, kalau kita mau mengeliminasi Y, berarti Y-nya harus disamain. Oke, ini berarti kali 1, ini kali 3. Oke, maka diperoleh tetap ini karena kali 1. Oke, Y ya. Oke, lalu yang bawah ini kali 3, maka jadi 3X tambah 3Y sama dengan 21. Oke, kita kurangin, maka diperoleh 4X kurang 3X jadi X. Ini sama dengan, ini 24 kurang 21, ini dapat 3. Jadi X sama 3. Masukkan ke persamaan kedua. Oke, masukkan ke apa? X tambah Y sama dengan 7. X-nya 3. Berarti dapat Y sama dengan 4. Artinya titik B itu adalah
X, Y gitu ya. X, Y 3,4. Nah, kalau kita sudah mendapatkan semua titik pojok, maka titik pojok tersebut semuanya disubstitusi ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, untuk mempermudah substitusinya, maka kita bikin dalam bentuk tabel. Nah, itu lebih mudah. Jadi di sini titik, maka di sini adalah fungsi objektifnya, yaitu fxy sama dengan apa? Oke, kita lihat sama dengan 12x tambah 9y. 12x ditambah 9y. Oke. Titik pojoknya ada apa aja? Titik A. Titik A-nya ada apa aja ya? Titik A-nya itu adalah 0,8. Oke. 0,8. Oke, jadi titik B-nya apa? Titik B-nya tadi kita dapat 3,4. Titik C-nya apa? Titik C-nya 7,0. Oke. Nah, ini kita masukkan. Ini artinya 0,8 artinya X-nya 0, Y-nya 8. Maka di sini kita masukkannya adalah X-nya 0, berarti jadi 0 ya. Tambah 12 kali 0 ya. Maksudnya tambah 9 kali 8. Kalau kita hitung jadi 0 ditambah 72. Jawabannya 72. Kalau X-nya 3, Y-nya 4, berarti 12 kali 3 ditambah 9 kali 4. Oke, kita hitung 36 tambah 36. Hasilnya 72. Oke, kalau X-nya 7, Y-nya 0, berarti 12 kali 7. Oke, ditambah 9 kali 0. Maka hasilnya adalah 84 ditambah 0. 84. Oke, yang ditanya adalah minimum ya, minimum. Masih ingat ya, soal itu ditanya minimum. Berarti dari 72, 84, kita pilih yang paling kecil, minimum. Ya tentu saja 72 ya. Oke, jadi jawabannya apa? Jadi nilai minimumnya adalah 72. Jadi jawabannya 72 begitu. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah langkah pertama, uji titik pojok ini langkah pertama apa nih? Oke, langkah pertama adalah gambar daerah DP gitu ya, daerah penyelesaian gitu ya. Lalu setelah digambar, langkah kedua itu adalah tentukan titik pojok. Nah, ini untuk menentukan titik pojok kadang kita bisa langsung lihat, kadang kita harus bisa eliminasi gitu ya. Nah, lalu langkah ketiga, jadi masukkan atau substitusi titik pojok ke fungsi objektif gitu ya. Nah, udah itu selesai. Tinggal pilih yang diinginkan gitu ya. Jadi terdiri dari 3 langkah begitu. Oke, jadi mungkin kita perlu lihat contoh berikutnya ya. Oke, contoh berikutnya bagaimana? Oke, kita lihat soal ini. Ini seperti ini, berarti kita harus gambar lagi ya. Gambar, lalu tentukan titik pojok, lalu masukkan ke fungsi objektif. Oke, gambar. Untuk gambar berarti kita perlu bikin tabel gitu ya. Jadi 4x tambah y sama dengan 12, tabel xy. Kalau x-nya 0, maka y-nya 12. Kalau y-nya 0, maka 12 bagi 4, 3. Oke. Lalu kenapa lagi? Lalu ada 2x tambah y gitu ya, sama dengan 10. Oke, kalau x-nya 0, maka y-nya 10. Kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 5. Oke, satu lagi apa? X ditambah 2y sama dengan 10. Oke, xy. Kalau x-nya 0, maka y-nya adalah 5. Kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 10. Oke, lalu kemudian kita kalau lihat, maka y-nya paling gede 12, x-nya paling gede 10. Oke, jadi kita bisa gambar y-nya paling gede 12. Oke, jadi dianggap ini 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Lebihkan dikit lah ya. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita bikin sumbunya. Oke, saya sudah bikin sumbunya. Lalu kemudian kita titik I lah. Oke.
Jadi kita kerja satu per satu garis ya. Jadi ini 0 12 30. Oke, 0 12 di sini, 30 di sini. Oke, 3 gitu ya. Oke, maka kita gambar garis menggunakan penggaris ya. Oke, jangan kayak saya mencot-mencot. Oke, semoga bisa lurus. Oke, ini ungroup dulu. Oke, semoga bisa lurus. Semoga. Tak bisa. Oke, ya terpaksa beginilah ya. Oke, maaf ya. Lalu kemudian apa lagi? Ini ya. Jadi 0 10 5 0. Oh, ini kita tulis terlebih dahulu apa nama garisnya ya? Apa ini? Ini panjangin sedikit, bisa dituliskan 4x ditambah y sama dengan apa? 12 itu kurang dari atau lebih dari? Oke, kurang dari ya. Oke, kurang dari 12 gitu. Oke, lalu kemudian sampai warna lain mungkin ini 0 10 5 0. Oke. 0 10 di sini. 5 0 di sini. Oke, 5 ya. Oke, maka kita garis maka aduh maaf nih. Nah, kira-kira begini ya. Ya, kalau bisa lurus sih bagus ya. Oke, bisa ini. Ini harusnya bisa. Mungkin saya ulang gambar aja deh. Oke, saya ulang gambar aja. Ya. Oke, warna ungu ya. Oke, ini lurus ke bawah sini. Oke, ini saya select. Maka heran ya kenapa begitu ya. Oke, ini juga lumayan lurus ya. Aduh, susah banget menggambarnya. Oke, sangat susah ya menggambarnya. Ini ya Allah, heran loh ya. Ini bahkan kita tidak bisa apa memutarnya ya. Ya oke, jadi anggap begitu aja udah bagus ya. Oke, maaf ya. Oke, lalu satu lagi kita gambar apa nih? Pakai warna lain, misalnya warna merah mungkin. Oke, ini x tambah 2y sama dengan 10. X y-nya 5. Oke, di sini 5 ya. Lalu kemudian x-nya 10. Ini. Oke, maka kita gambar garis ya. Oke, begitu ya. Oke. Lalu kemudian kita tuliskan itunya, saya lupa nih. Ini x tambah 2y apa nih, 10 mana 10 lebih dari. Oke, tadi warna hijau ini apa nih sebenarnya? Warna hijau ini adalah 2x ditambah y lebih kecil sama 10. Oke. Nah, kita mulai arsir. Oke, jadi kalau yang ungu dulu ya. Jadi kalau saya masukkan 0,00 lebih kecil dari 12 kan benar ya. Kalau benar berarti kita arsir yang salah. Arsir yang salah berarti menjauhi 0,0. Oke, menjauhi 0,0. Saya 0,0 benar, kita arsir yang salah. Berarti jangan arsir yang 0,0. Kita arsir yang salah. Oke, wah. Oke, arsir yang salah ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah. Lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian warna hijau. Yang warna hijau ini kalau kita masukkan apa? 0 lebih kecil dari 10 benar. Kalau benar berarti kita arsir yang salah. Berarti menjauhi 0,0 juga. Oke, menjauhi 0,0. Oke, menjauhi 0,0. Nah, begitu. Oke. Lalu kemudian merah. Oke, merah ini kalau kita masukkan 0 lebih besar dari 10 kan salah ya. Kalau salah berarti kita arsir ke 0,0. Kayaknya 0,0 salah. Oke, kita arsir ke 0,0. Oke. Nah, arsir ke 0,0. 0,0 salah. Oke. Lalu sisa yang apa nih? X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke, X lebih besar dari 0, saya pakai warna orange. Oke, X lebih besar sama dengan 0, berarti arsir sumbu Y ke kiri. Oke, arsir sumbu Y ke kiri. Oke, ini adalah apa? Y lebih besar, X lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau Y lebih besar dari 0 kan arsir apa? Warna kuning ya. Ini arsir sumbu X ya. Jadi ini sumbu X di arsir sebenarnya tidak ada gunanya nih ya.
Oke, tak ada gunanya nih. Ini X apa? Y lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Berarti daerah penyelesaiannya dapat di mana nih? Dapat di sini nih, daerah penyelesaian. Nah, titik pojoknya mana? Oke, pojokannya berarti yang di pojokan-pojokan gitu ya, di sini. Oke. Di sini. Kemudian di sini, dan ya kita telusuri pinggirannya, pinggiran dari daerah kosong ya, sama ini ya. Nah, itu semua yang ada tekuan berarti pojok. Oke, kita ada dapat 4 buah titik pojok. Oke, kita kasih nama saja biar mudah. Oke, saya pakai agak tebal. Oke, ini titik A maksudnya, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Oke. Nah, sangat jelas bahwa titik A itu adalah 0,10 ya. Oke. Kalau titik B ya eliminasi ya. Oke, titik C eliminasi ya. Titik D sangat jelas adalah 0,5. Oke. Berarti kita mencari titik B dan titik C gitu ya. Oke, kita cari titik B. Oke, mencari titik B. Oke. Cari B gitu ya. B ini oleh garis mana? Kalau kita lihat dari garis hijau dan garis ungu ya, berarti eliminasinya hijau dan ungu. Oke, kalau saya tulis ungu terlebih dahulu, 4x tambah y sama dengan 12, baru yang hijau ya, yaitu 2x ditambah y sama dengan 10. Kebetulan y-nya udah sama, tinggal dikurangin. Maka dapat 2x sama dengan 2. Berarti x yang 1. Masukin ke sini, x yang 1 masukin ke apa? 2x tambah y sama dengan 10. X yang 1 maka jadi 2. 2 tambah y sama 10. Berarti y-nya lah 8. Berarti kita peroleh titik B-nya itu ada x, y 1,8. Oke. Jadi titik B ini 1,8. Oke, sekarang kita cari titik C. Mungkin di tempat lain aja agak susah. Oke, cari titik C gitu ya. Nah, mencari titik C berarti kalau kita lihat titik C kan adalah perpotongan garis merah dan ungu ya. Oke, garis ungu adalah 4x ditambah y sama dengan 12. Garis merah adalah x ditambah 2y sama dengan 10. Oke, mungkin sebelah atas kita kali 2 saja. Di bawah kali 1, maka jadi 8x tambah 2y sama dengan 24. Bawahnya adalah x ditambah 2y sama dengan 10. Ini kalau kita kurangin, jadi 8x kurang x jadi 7 ya. Oke, ini habis. Ini jadi 14. Berarti bagi 7 dapat x nya adalah 2. X yang 2 masuk ke bawah mungkin. Masuk ke x tambah 2y sama dengan 10. X nya 2. Jadi 2 ditambah 2y sama dengan 10. Oke, berarti dengan kata lain apa nih? Berarti diperoleh 2y sama dengan 8 ya. Berarti y-nya adalah 4. Oke, 2,4. Oke, berarti titiknya yang C adalah 2,4. Nah, sekarang maka kita masukkan semua titik yang kita dapat ini ke fungsi objektif ya. Oke, jadi bikin tabel saja. Oke, apa nih bikin tabel? Jadi titik sama fxy-nya ya. Oke, fxy-nya ini rumusnya apa nih? Kalau kita lihat di soal nih rumusnya adalah 12x tambah 20y. 12x ditambah 20y. Oke, titiknya titik A ini apa saja ya kan, dimasukkan semua. 0,10. Oke, 0,10. Titik B apa nih? Titik B ini adalah 1,8. Oke, 1,8. Titik C ini apa? Titik C ini adalah 2,4. Oke, 2,4. Titik D ini apa? Titik D ini adalah 0,5. Jadi titik D itu 0,5. Nah, maka kita masukkan ke sana. Berarti x nya 0, berarti dapatnya di apa nih? Dapatnya di 12 kali 0 ditambah 20 kali 10. Jadi 0 ditambah 200. Oke, dapatnya 200. Untuk yang ini berarti x nya 1. Berarti 12 kali 1 ditambah 20 kali 8. Oke, 12 ditambah 160. 172. Oke, ini berarti 12 kali 2 ditambah 20 kali 4. Oke, 12 kali ini 24 tambah ini 80, maka jadi 104. Oke, ini 12 kali 0 ditambah 20 kali 5.
Oke, jadi 0 ditambah 100 dapatnya 100. Oke, sekarang masalahnya adalah kita diminta cari apa nih, maksimum atau minimum? Maksimum ya kan. Oke, sebaiknya kita tulis di samping fx ini maksimum gitu ya, biar ingat. Pilih yang gede, berarti ini dong ya, maksimum. Oke, jangan lupa tulis jadi nilai maksimumnya adalah, oh dia tanya apa nih, nilai maksimum bukan, tentukan nilai maksimum. Oke, ya, jadi nilai maksimumnya adalah apa, 200. Nah begitu ya. Oke, nah mungkin kita lihat contoh berikutnya lagi. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Jadi, kali ini disajikan daerah penyelesaiannya. Oke, jadi suatu sistem pertidaksamaan linear yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Oke, berarti yang daerah diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Kita bantu tulis DP-nya. Biasanya soal sih tak ditulis lah ya. Oke, jadi dia daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Berarti diarsirnya yang benar. Ya. Tentukan nilai minimum dari bla bla bla. Oke, berarti kalau kita pakai titik pojok, berarti daerah penyelesaian kan ini ya yang diarsir ya. Maka kita telusuri daerah pinggiran yang diarsir. Oke, semua tekukan jadi titik pojok. Jadi set, maka oke, saya pakai warna apa nih? Warna hijau. Oke. Oke, jadi ini dapat nih titik pojoknya. Oke, 1 biji. Lalu telusuri pinggirannya. Oke, sini dapat sebuah lagi. Telusuri pinggirannya. Oke, sini dapat lagi. Nah, oke, cuma dapat 3 nih. Kita kasih nama aja di A, B, C. Oke, sangat jelas bahwa titik A, oke, titik A itu adalah apa? 0,8. Sedangkan titik B belum tahu nih. Titik B ini kita belum tahu. Ya. Nah, terus titik C apa? Titik C sangat jelas adalah 9,0 gitu ya. Oke, ini fungsi objektifnya fxy-nya adalah 8x ditambah 5y hendak diminimumkan. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita perlu mencari titik B nih. Oke, untuk mencari titik B biasanya kita eliminasi dari persamaan garis merah dan biru ya. Berarti kita harus bisa mengetahui cara menuliskan mendapatkan persamaan ini ya. Oke, masih ingat di video pertama gitu ya. Oke, saya ajarin bahwa yang memotong sumbu Y justru kita taruh di depan X. Sedangkan yang memotong sumbu X justru kita taruh di depan Y. Sama dengan apa hasil perkaliannya ya. Nah, bagi 4 maka diperoleh 2x ditambah y sama dengan 8. Oke, bagi 4 ya. Sederhanakan. Oke, kita dapat yang merah sudah. Nah, sekarang yang ungu ini bagaimana? Oh, biru ya. Biru ini bagaimana? Oke, yang biru ini berarti yang di depan y justru kita taruh ke depan x. Sedangkan yang motong x justru kita taruh ke depan y. Sama dengan hasil perkalian. Nah, bagi 3 maka diperoleh x ditambah 3y sama dengan 9. Nah, maka dua buah ini yang merah dan biru ini kita eliminasi. Oke, jadi 2x ditambah y sama dengan 8. Oke, ini mencari B ya. Oke, mencari B. Oke, lalu x ditambah 3y sama dengan 9. Oke, mungkin sebelah atas kita kali 3 saja, bawah ini kali 1. Maka jadi 6x ditambah 3y sama dengan 24. Oke, ini tetap oke, x ditambah 3y sama dengan 9. Dikurangin. Maka dapat ini 5x. Nah, ini dapatnya adalah 15. Oke, berarti bagi 5 dapat x-nya adalah 3. Kalau x-nya 3, masukkanlah ke 2x ditambah y sama dengan 8. X-nya 3 berarti jadi 6 ya. Oke, pindah luas dapat y sama dengan 2. Maka titik B itu adalah x, y. X-nya 3, y-nya 2. Oke, x, y. Jangan sampai terbalik. Oke, maka kita langsung masukkan x-nya 0 berarti 8 kali 0 ditambah 5 kali 8. Dapatnya 0 ditambah 40. Lalu ini 3 berarti 8 kali 3 ditambah 5 kali 2. 8 kali 3, 24, 5 kali 2, 10, dijumlahkan 34. Oke, ini 8 kali 9 ditambah 5 kali 0. Oke, 8 kali 9, 72, tambah 0, 72. Oke, kita cari minimum. Oke, paling kecil, 34. Oke ya, 34 minimum. Jadi,
Oke, jadi apa? Nilai minimumnya adalah apa? 30 ohm, 34. Oke, jadi saya pikir beberapa contoh ini sudah cukup mewakili. Jadi sekian dan terima kasih.